Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, kita akan mulai pelajaran kita hari ini tentang cara hewan melarikan diri dari predatornya. Anak-anak ibu, silakan perhatikan buku kita pada halaman 69. Yuk, mari kita baca sama-sama. Serah ibu, nak dibacakan boleh, nak didiamkan aja boleh. Dia halaman 32 ya? Hah? Halaman 32. Apa? Ada halaman 32 tak? Halaman ini? Lanjutan dia. Udah, kayak gitu. Rumah boleh, bagi ibu lah. Dia tak membutuhkan internet nih kan ya? Tidak. Udah kan? Tahu. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Mudah-mudahan anak-anak ibu berada dalam keadaan yang sehat bersama keluarga. Baik anak-anak ibu, pada pagi hari ini kita akan masuk pelajaran kita, tema 2. Ya, kita akan membahas mengenai cara hewan mempertahankan diri dari predatornya. Baik anak-anak ibu, kita lihat buku kita pada halaman 69. Ya, sudah, mudah-mudahan anak ibu sudah buka ya bukunya pada halaman 9. Baik, kita baca sama-sama. Di situ ada hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hiena. Dr. Sarah Benson Amram dari University of St. Andrews mengatakan bahwa hiena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Selanjutnya, pada halaman 70, saya perhatikan halaman 70, ya. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hiena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hiena mempelajari cara mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah, ungkap Sarah, seperti yang di dalam telegram 9/9. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti dilakukan hiena, namun ini lebih cepat dalam melakukannya. Hiena lebih kreatif daripada hewan lainnya, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dinyatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hiena sebagai penelitian luar angkasa. Selama ini NASA menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Oke, anak ibu, berikutnya. Sekarang kita akan memperhatikan hewan-hewan lainnya, di mana ada kumbang, namanya kumbang pengebom. Ya, apa itu kumbang pengebom? Kumbang pengebom adalah hewan atau serangga yang menyemprotkan cairan dari anusnya apabila dia merasa terancam. Cairannya mengandung racun. Nah, kita perhatikan ini dia yang namanya hewannya kumbang pengebom. Hewannya kecil. Ukurannya lebih kurang 1,2 hingga 1,88 cm. Namun, apabila dia merasa terancam, maka mereka akan melindungi diri dengan menyemprotkan racunnya yang cukup ekstrim, yang sangat berbahaya pada makhluk lain yang mengancam keberadaannya. Berikut lagi. Tripang. Nah, yuk kita lihat gambarnya dan penjelasannya. Ya, tripang menembak musuh melalui punggungnya. Ada banyak jenis tripang di lautan, namun ada beberapa jenis tripang memiliki cara melindungi diri yang cukup unik untuk mempertahankan dirinya.
Dalam keadaan darurat, teripang akan mengeluarkan organ dalamnya yang murni khusus untuk menakuti musuh atau menjerat musuhnya. Berikutnya, rayap. Ya, kita tentu mengenal rayap ya. Rayap apabila dia merasa terancam, maka dia akan meledakkan dirinya. Ya, nah kenapa? Nah, ternyata terdapat jenis spesies rayap yang bernama Neocapritremir taraqua yang hidup di kawasan hutan French Guiana. Rayap memiliki sistem pertahanan diri yang paling menakutkan, yaitu dengan meledakkan dirinya sendiri dan menyebabkan racun untuk meracuni predatornya. Demikianlah anak-anak ibu materi kita untuk hari ini. Ya, sampai bertemu pada materi kita berikutnya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tema 2 tentang cara hewan mempertahankan diri dari predatornya. Baik anak-anak ibu, sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita bahas pada hari ini ya mendapat ridha dari Allah dan kita mudah memahami materi yang kita bahas. Baik anak-anak ibu, berdoa mulai. Ya, selesai. Oke, anak-anak ibu siapkan buku temanya, tema 2. Ya, coba dibuka buku tema 2-nya pada halaman 69. Ya. Pada halaman 69 ya ada Ayu membaca. Mari kita baca sama-sama tentang hewan yang bernama hina. Oke, kita baca sama-sama ya. Hina adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba ada hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hina. Dr. Sarah Benson Amram dari University St. Andrews mengatakan bahwa hina adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Pada halaman berikutnya, dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hina ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hina mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis hewan lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hina akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Nah, Hina mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah. Ungkap Sarah yang dikutip Telegram pada 9/9. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan Hina, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hina lebih kreatif daripada hewan lainnya, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat saja menggunakan hina sebagai penelitian keluar angkasa, di mana selama ini NASA menggunakan simpanse dan beberapa jenis hewan kecil lainnya untuk melakukan penelitian. Baik anak-anak ibu, berikutnya kita lihat di sini. Ya. Kumbang pengebom yang menyemprotkan cairan dari anusnya apabila dia merasa terancam, di mana cairan ini mengandung racun. Sebenarnya hewan ini atau serangga ini ukurannya cukup kecil, ya, tubuhnya berukuran 1,2 hingga 1,8 cm. Namun apabila dia merasa terancam, maka akan menyemprotkan cairan yang cukup ekstrim apabila mengenai musuhnya. Berikutnya. Teripang, kita amati teripang. Ya, teripang menembak musuh melalui punggungnya. Nah, anak ibu bisa baca penjelasannya di sini. Ada banyak jenis teripang laut, namun ada beberapa jenis teripang yang memiliki cara melindungi diri yang cukup unik untuk mempertahankan dirinya. Dalam keadaan darurat, teripang akan mengeluarkan organ dalamnya yang murni khusus untuk menakuti musuh atau menyerang musuhnya.
Kemudian kita lanjut lagi, rayap ya. Nah, rayap atau serangga ini biasanya dia kalau merasa terancam maka dia akan meledakkan dirinya. Di mana rayap atau yang bernama Neocapritum taraqua yang hidup di kawasan French Guiana. Rayap ini memiliki sistem pertahanan diri yang paling menakutkan, yaitu dengan meledakkan dirinya sendiri dan menyebarkan racun untuk meracuni predatornya. Nah, anak-anak Ibu, demikianlah penjelasan materi kita pada hari ini tentang cara hewan melindungi diri dari predatornya. Oke, anak-anak Ibu, bagi yang belum memahami dapat menanyakan langsung ke Ibu lewat Apri ya, Nak ya. Oke, Ibu akhiri pertemuan ini. Sampai bertemu kembali pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.